Dendam Raden Sukra. Alkisah Raden Adipati Sindureja punya seorang putra keturunan dengan adiknya Sang Prabu, janda Trunajaya almarhum, namanya Raden Sukra. Demikian bagus tampangnya, terkesan sombong. Jika berjalan lincah seperti putra Dwarawati dalam dunia pewayangan. Orang di Kartasura tak ada yang menyamai kebagusannya, sampai menjadi bunga pujaan para gadis. Membuat kasmaran jika ada orang menantu. Raden Sukra yang diajak mengiringi pengantin selalu menjadi pusat perhatian. Waktu itu Raden Sukra diminta untuk mengiringi pengantin dengan berkuda di depan banyak orang. Semua yang melihat jadi kasmaran. Pengiring pengantin lewat alun-alun. Pangeran Adipati Anom kebetulan melihat bercampur dengan banyak orang. Pangeran bertanya kepada abdinya. Yang ditanya menjelaskan ada upacara apa. Pangeran segera pulang serta perintah memanggil Raden Sukra. Ia sangat iri melihat kebagusannya. Raden Sukra sudah tiba di hadapannya, lalu diperintah untuk dipegangi dan diikat, dipukuli dengan rotan, diinjak-injak, ditempeleng oleh banyak orang. Matanya dijejeli dengan semut hitam. Raden Sukra merintih merasa tidak bersalah, namun juga mohon ampun. Pangeran berseru menjawab, "Kamu jangan tanya, salahmu apa? Tingkah lakumu seenaknya saja, seperti yang punya negara. Berkuda seenaknya di depan banyak orang. Kudamu akhirnya menendang orang banyak. Dan semuanya adalah abdi saya. Anak-anak di Kadipaten, si Sukra dipukuli lagi, matanya dijejeli, semut hitam lagi." Sukra berteriak-teriak kesakitan. Tangisnya meledak, badannya berlumuran darah. Lalu tidak ingat, pingsan. Ia terus digotong, diletakkan di tengah jalan besar. Para pelayan Sukra segera mengambilnya. Sukra digendong dibawa pulang. Semua yang melihat merasa iba. Setibanya di kepatihan, ayah serta ibu Sukra menangisinya. Raden Arya Sindureja hampir lupa hatinya, berniat merusak Kadipaten karena putranya dianiaya tanpa dosa. Lama-lama ingat, sadar sebagai abdi, reda amarahnya. Putranya diobati. Setelah 1 minggu kemudian sudah seperti sedia kala. Ia mohon pamit untuk mengamuk ke Kadipaten. Bapaknya tidak memperkenankan. Raden Sukra kecewa hatinya dan sangat dendam kepada Pangeran Adipati. Dia terus berusaha untuk dapat bertemu. Sukra tidak takut. Lalu mencari bala orang Portugis sejumlah 70 orang untuk diajak berperang. Tinggal mencari alasan untuk berkelahi saja. Pada waktu itu Raden Sukra teringat dalam hatinya jika istrinya Pangeran Adipati pulang ke Pugeran karena sakit hatinya. Raden Sukra berkata dalam hatinya, "Akan saya coba. Istri Pangeran Adipati itu akan saya dekati supaya pangeran marah padaku. Ini bisa menjadi alasan bagi saya untuk berkelahi." Raden terus memanggil pelayannya yang bernama Singanoda dan Patrawisa. "Bapak, apakah kalian pernah melihat istri Pangeran Adipati? Tahukah kamu sebabnya Raden Ayu Adipati pulang ke Pugeran dan tak mau kembali ke Kadipaten?"
Pelayan itu menjawab, "Bendoro, saya mendengar kabar dari kenalan saya, orang Pugeran, bahwa istri Pangeran Adipati itu cantik sekali. Adapun sebab dia pulang ke Pugeran karena merasa kalah rebutan cinta dengan istri selir yang dinaikkan menjadi istri resmi, seorang gadis dari dusun Ngunje. Karena Pangeran Adipati belum mau menjemput untuk diajak pulang ke Kadipaten, Pangeran Puger tidak mau bertegur sapa. Tujuannya agar Raden Ayu Pangeran Adipati itu mau pulang kembali ke Kadipaten. Tetapi Raden Ayu tetap tidak mau kembali pulang. Raden Ayu itu setiap siang selalu di panggung taman, kelihatan dari jalan besar ke Pugeran, menghibur diri dari beban batinnya kepada Pangeran Adipati. Bapak, perintahkan kepada Gamel atau tukang memelihara kuda putih saya, Nirwati, keempat kakinya sebatas lututnya, ekor, suri, dan kuncungnya, supaya dibersihkan dengan nila werdi, terus dibungkus pakai beludru hijau." Gamel lalu mengerjakan perintahnya. Raden Sukra lalu berpakaian yang indah-indah, memakai kulu hitam, memakai sumping bunga sumarsana, bunga cempaka separuh sisi. Raden Sukra dasar bagus, dihias pakaian yang indah, maka semakin mengagumkan. Waktu matahari mulai condong ke barat, Raden Sukra lalu naik kuda ke Pugeran diiringi pelayannya 12, termasuk 2 embannya. Kudanya mulai berlari-lari kecil, bak menari-nari melalui jalan dekat pagar bata di Kepugeran belakang, mondar-mandir di situ saja. Ceritanya sudah 2 bulan sampai hari itu, Raden Ayu Adipati di Pugeran kurang makan, kurang tidur. Rupanya semakin cantik, mirip seperti dalam lukisan. Wajah seperti bulan purnama, matanya laksana intan digosok sutra, gigi seperti mirah putih dirangkai, alis laksana bulan sabit, rambut lebat hitam lembut, tinggi semampai, senyum membuat hati berdebar, penglihatan sejuk menawan, bulu matanya melengkung. Pada waktu itu sang putri sedang duduk di panggungan ditunggui 2 emban wanita. Ada seorang nyai yang menyisir rambutnya, tubuhnya berbalutkan kain merah jingga, pinggirannya direnda. Sang Retna terkejut saat melihat seorang remaja putra naik kuda, lari-lari kecil kudanya, mondar-mandir di situ. Yang mengiringi agak jauh. Sang putri perlahan bertanya kepada embannya, "Siapakah yang sedang naik kuda itu? Bolak-balik ke barat ke timur, selalu menengok-nengok kemari. Ayo kita lihat di atas batas sana." Emban yang ditanya menjawab, "Angger, yang sedang berkuda itu adalah Raka Paduka Pangeran Adipati Anom. Maka jangan melihat ke sana, nanti Angger bisa kena marah, dianggap bersalah." Sang Retna berkata, "Itu bukan suamiku, karena yang mengiring cuma sedikit. Jika suamiku yang mengiring tentu banyak, dan tidak mungkin saya keliru. Orang itu kelihatannya baru." Sang Retna segera turun dari panggungan dan mengambil tangga, disandarkan di pagar bata. Sudah naik di atas tangga, dada melengkung di atas pagar bata. Ketika terkena sinar matahari pada jam 5 sore, bercahaya seperti bulan purnama sedang bertengger di langit yang cerah.
Kedua-duanya bersamaan bertemu pandang. Lama mereka saling terkagum-kagum. Sukra begitu kasmaran dengan Raden Ayu. Seketika kudanya terhenti. Sukra melongok. Sang Retna lalu perintah embannya untuk ikut naik ke pagar bata supaya bertanya kepada Sukra. Emban lalu bertanya, "Siapakah Anda ini?" Raden Sukra terkejut lalu menjawab sambil menarik kudanya, "Saya putranya Raden Adipati Sindureja. Nama kecil saya Sukra. Nama tua Nata Dirja. Tetapi belum begitu dikenal. Saya banyak dikenal dengan nama Si Sukra." Sang putri setelah mendengar lalu berkata keras-keras, Ternyata kamu Si Sukra. Begitu sok berani dan jual tampang, tidak tahu diri. Cuma orang kecil dan tidak sayang kepada ketampananmu. Umpama kamu ketahuan oleh Kang Mas Adipati, mesti dipotong lehermu, sebab tingkah lakumu keterlaluan dan tidak sopan. Raden Sukra menjawab sambil tersenyum, "Duh wong ayu, tuannya Sukra, saya tidak takut dengan si Kencet mengadu kekuatan dan kedikdayaan di sembarang tempat ketemu. Saya memang sengaja berniat berganti keris dan ganti tombak. Dapat juga engkau, gustiku wong ayu, sayangilah aku. Dibandingkan bagusnya, ya masih bagus saya." Sukra lalu melejut kudanya sambil mengangguk. Setibanya di rumah kepatihan, turun dari kudanya, merebahkan diri di tempat tidur. Begitu kasmaran dengan sang putri. Sedangkan Raden Ayu juga lalu pulang, lalu berkata kepada embannya, "Biyung, saya masih menyesal. Si Sukra tadi saya kira jadi cinta padaku. Andai kata aku jadi dicerai oleh Kang Mas Adipati, pantas jika saya bersuami dengan si Sukra." Emban menjawab, "Angger, saya kira tidak layak, sebab si Sukra anak bawahan. Sang Pangeran Adipati putra raja. Namun demikian, misalkan sang pangeran meninggal, ya baik-baik saja untuk memenuhi kebutuhan. Sebab si Sukra bagus, dasar putra pepatih, masih saudara, nak sanak." Sang Retna tertawa gembira. Alkisah menurut yang empunya cerita, Sukra telah bangun dari tidur, lalu bersenandung layaknya orang setengah gila. Yang jadi pikiran cuma putri pugeran. Para pelayan memberi kata-kata hiburan panjang lebar agar keinginannya tidak melantur. Tetapi Sukra tidak takut, malah berniat berlaku tak terpuji kepugeran, menculik sang Retna. Di waktu malam menyiapkan diri dengan cuma memakai celana dalam, mengambil pedang dan perisai. Para pelayannya mencegah sambil menangis, "Angger, jangan sampai dilanjutkan niat nak mas ini, sebab sungguh tidak baik. Keduanya perbuatan semacam ini harus menggunakan siasat dengan memasukkan telik sandi dulu. Dengan cara harus berani membayar dengan uang atau harta benda untuk menyelundupkan orang yang dapat dipercaya guna melicinkan niat tersebut. Niat nak mas ini ibarat orang menangkap ikan di dalam air. Sudah terlanjur keruh airnya, ikan tidak kena. Kalau nak mas sampai mati, sungguh sangat nista." Raden Sukra menjawab, "Ya, benar kata-katamu itu, tetapi saya tetap memaksa. Meskipun sampai menemui ajalku,
tetapi sudah dapat melihat sebentar kepada Raden Ayu Sukra. Sukra lalu berangkat, pelayan-pelayannya mengikuti di belakangnya. Setibanya di luar pagar bata di Pugeran, kesulitan mencari jalan masuk, jengkel hatinya. Sukra menangis, pedang serta perisainya dibanting. Pelayannya segera melepas sabuk, dicelupkan di air lalu dilempar, tersampir di pagar bata. Kain melekat. Sukra merambat urut kain, lalu melorot ke dalam pagar bata. Pelayannya tinggal di luar pagar. Sukra mengucap mantra lelimunan, tetapi disambar burung-burung malam, seperti kolik atau burung hantu, bence atau burung puyuh, dan tetuhu. Para putra di Pugeran bernama Anantawirya, Raden Marta Taruna, Raden Dipa Taruna, Raden Mas Wangso Taruna, Raden Sangka, Raden Mas Sudama. Malam itu belum ada yang tidur. Semua terkejut mendengar bunyi burung itu. Mereka berlarian ke taman. Jangan-jangan ada pencuri. Segera berkeliling ke arah bunyi burung tadi tanpa obor. Raden Mas Anantawirya sangat bersemangat hatinya, merangkak urut pagar bata. Raden Sukra mengetahui mereka yang sedang meronda itu segera menyelinap di balik pohon, berniat keluar. Langkah kakinya menyampar sampah kering, gemersik. Raden Mas Anantawirya mendengar itu, segera perintah mengambil obor. Adik-adiknya segera mengambil obor. Sukra sudah berhasil memanjat pagar batu jalannya tadi, lalu menjatuhkan diri di luar, terus lari bersama pelayannya. Tetapi waktu merambat di pagar bata diterangi obor. Para putra jelas penglihatannya, lalu berteriak, "Ada maling!" Raden Mas Ananta segera melompati pagar bata. Sudah sampai di luar, lalu memburu si maling. Adik-adiknya melompat tetapi tidak sampai, lalu keluar lewat pintu. Para abdi yang sedang berjaga berniat menyusul, memburu, juga ribut suaranya. Orang-orang di kepatihan ikut bergerak untuk mencegat maling. Obornya terang benderang sehingga keadaan menjadi seperti siang. Orang-orang di Sindureja terkejut melihat Raden Sukra serta pelayan terengah-engah, segera dilindungi dan disingkirkan. Lalu datanglah Raden Mas Anantawirya, datang di muka orang Sindureja. Orang Sindureja merunduk dan menyembah, bertanya, "Ada berita apa?" Raden Mas Anantawirya menjawab, "Sedang memburu pencuri, larinya ke sini." Orang Sindureja menjawab, "Tidak ada." Raden Mas Anantawirya lalu kembali diikuti orang Sindureja. Raden Sukra hatinya semakin kasmaran dengan sang putri. Mau membuat kidung 7 bait diserahkan kepada sang Retna. Abdinya yang diutus menyerahkan bernama Nyai Tambakbaya sebagai jaruman atau dom sumurup ing banyu. Kidung sudah diterima sang Retna lalu disimpan di sarung bantal. Tidak lama kemudian sudah menjadi berita banyak orang jika Raden Ayu Adipati berhubungan dengan Sukra. Berita dilaporkan kepada Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati Anom segera kirim surat kepada Paman Pangeran Puger. Surat sudah diterima. Isinya, "Saya memberitahu kepada Paman jika putri Paman, Di Ajeng, sekarang selingkuh dengan si Sukra.
sudah bertukar kain dan kirim-kiriman bermacam-macam. Pangeran Puger setelah membaca surat begitu marah, segera memanggil putrinya. Pangeran berkata, "Sudira, panggillah Mbak Yumu si lembah." Raden Mas Sudira lalu ke tempat peristirahatan Raden Ayu Lembah. Perintah Pangeran Pugeran kepada Raden Mas Anantawirya, "Kulup, nanti jika Mbak Yumu sudah tiba di hadapanku, segeralah kamu geledah tempat tidurnya." Tidak lama kemudian Raden Ayu sudah tiba di hadapan ayahandanya. Raden Mas Anantawirya kemudian membongkar tempat tidur Mbak Yunya dan menemukan surat berisi kidung, lalu diserahkan kepada ayahnya. Pangeran Puger setelah menerima dan mengamati surat kidungan itu, lalu berkata kepada putrinya, "Lembah, berhubung engkau istri Gusti, jika ada kesalahan itu tanggung jawabmu. Jangan membawa-bawa orang tua atau saudara-saudaramu." Raden Ayu Adipati setelah mendengar tidak menjawab, terus kembali serta menangis. Setelah putrinya pergi, Pangeran Puger membaca kekidungan itu. Pangeran sangat marah, lalu berkata kepada putra-putranya, "Mungkin sudah takdir saya jika mendapat malu dari anakku perempuan. Sudira serta anak-anakku semua, cepatlah Mbak Yumu Lembah lenyapkan sekarang ini juga, dan embannya si Tambak Baya. Jika kalian tak ada yang tega melenyapkannya, kalian akan kena kutukanku." Para putra menyatakan kesediaannya sambil menangis. Para putranya bertemu Mbak Yunya, mengatakan minta matinya. Raden Ayu pedih hatinya, berkata sambil menangis, "Sudira, ayahanda itu tidak niti periksa laporan Kang Mas Adipati. Katakan kepada ayahanda bahwa saya tidak selingkuh, dan niat itu pun tidak ada. Jika ayahanda memaksa kematianku, aku menurut saja. Sembah dan sujudku untuk ayahanda." Raden Sudira menyuruh kepada Raden Anantawirya supaya memberitahu kepada ayahandanya, lalu berangkat. Pangeran Puger berpesan kepada putranya itu, "Anantawirya, engkau dan saudara-saudaramu jangan bimbang ragu. Mbak Yumu saya hukum sekarang supaya kelak di akhirat mendapat pengampunan dari Allah." Dan memotong ucapan banyak orang. Lagi pula anak-anakku yang tidak mau mengakhiri hidup si lembah akan kena kutukanku. Raden Antawirya lalu kembali ke tempat Mbak Yunya, berkata kepada kakaknya jika ayahandanya bertahan atas kehendaknya. Raden Ayu Lembah setelah mendengar lalu menangis. Adik-adiknya dirangkul dan diciumi satu persatu, serta berpesan banyak-banyak. Lalu mandi keramas dan memakai wangi-wangian, lalu duduk menutup muka. Kedua adiknya, tangan kanan memegang kain cinde diikatkan pada leher Mbak Yunya, tangan kiri mengusap air matanya. Adik-adik yang lain memegangi kaki dan tangan Mbak Yunya juga sambil menangis. Raden Ayu Lembah sudah meninggal. Karena terikat lehernya, Nyai Tambak Baya juga sudah dibunuh. Jenazah sudah dimakamkan. Sepeninggal Raden Ayu Lembah, ibunya segera berlari ke Kedaton melaporkan segala yang terjadi dari awal sampai akhir. Sang Nata setelah mendengarnya begitu terkejut menepuk dada, berat
kata hatinya. Yai ipar, ya Allah suamimu begitu mengesampingkan saya, juga meninggalkan peribahasa banyak orang. Ada peribahasa yang menyebutkan segalak-galaknya harimau tidak tega memangsa anak sendiri. Adimas begitu sampai hati. Lama-kelamaan sang Prabu marah terhadap si Sukra, lalu memanggil para bupati serta balanya. Para bupati segera datang. Sang Nata lalu utusan ke Raden Sindureja meminta matinya Sukra. Utusan berangkat, tetapi segera kembali, sebab tidak dapat jalan. Pintu di Sindureja dikunci dari dalam. Semua sudah siap barisan. Sukra berniat mengamuk di Kadipaten, membela Raden Ayu. Raden Adipati Sindureja berusaha mencegah serta memberi nasihat, tetapi Raden Sukra memaksa akan mengamuk. Sindureja begitu kasihan melihat putranya. Hanyut hatinya berniat membela putranya, lalu memerintahkan balanya untuk menyiapkan senjata. Utusan sang Prabu sudah melaporkan bahwa tidak dapat jalan, sebab Raden Sindureja sudah menyiapkan barisan, lupa dirinya seorang abdi. Saking sayangnya terhadap anak laki-laki satu-satunya. Sang Nata setelah mendengar laporan demikian itu sangat marah, lalu perintah kepada para bupati untuk merusak Sindureja. Ki Tumenggung Sumabrata segera unjuk atur. Gusti, jika kiranya sang Prabu mengizinkan, sebaiknya Raden Ayu Sindureja dipanggil ke Kedaton. Bagaimana niat Dimas Sindureja sebenarnya? Sang Prabu menerima saran Ki Sumabrata. Lalu perintah kepada lurah abdi perempuan bernama Wilaja dan Suwanda untuk memanggil Raden Ayu Sindureja. Kedua utusan sudah berhasil masuk. Mereka menjumpai Raden Adipati Sindureja dengan Raden Ayu sedang merangkul putranya Raden Sukra. Utusan lalu menyampaikan perintah sang Prabu. Raden Adipati Sindureja, Paduka terima perintah raja. Putra Paduka Raden Sukra kena hukuman, dikehendaki matinya oleh sang Prabu. Raden Sindureja lama beku terdiam, lalu menjawab, Nyai mohonlah kepada sang Prabu, bila diperkenankan, biarlah saya saja yang menjadi ganti matinya si Sukra. Nyai Wilaja setelah mendengar jawaban demikian, lalu berkata kepada Raden Ayu Sindureja dipanggil sang Nata. Raden Ayu segera berangkat diiringi kedua utusan. Sudah tiba di hadapan raja, kata sang raja, Adi Ajeng, bertuturlah kepada suamimu jika dia ingin menjumpai kebaikan dan keselamatan anaknya, supaya datang kemari. Jika tidak mau, maka saya sendiri yang akan merusak Sindureja. Raden Ayu Sindureja melaksanakan perintah sang Prabu. Segera pulang. Sudah menyampaikan semua perintah raja, Sindureja bingung hatinya. Akhirnya menurut dan melaksanakan perintah raja. Kemudian berkata kepada putranya, Angger, tinggallah di rumah saja. Saya mohonkan ampun kepada sang Prabu. Sindureja lalu berangkat beserta Raden Ayu Sindureja menghadap sang Prabu. Setibanya di Kori Kemandungan disambut oleh Ki Tumenggung Sumabrata. Raden Sindureja diminta kerisnya serta dikepung prajurit.
dijaga di situ. Sang Nata lalu utusan kepada yang sudah mengepung si Sindureja untuk membunuh Sukra. Para bupati yang diperintah mengalami kesulitan, takut masuk, sebab Sukra sudah siaga perang bersama prajuritnya. Lalu ada Sentana di Sindureja, paman Sukra, bernama Ngabehi Mandaraka, bersedia masuk ke dalam dan membujuk Sukra. Mandaraka lalu memanjat pagar bata, sudah sampai di dalam, terus merangkul Sukra sambil menangis, serta memberi nasihat banyak-banyak untuk meredam kemarahan Sukra, serta ditanggung jika sampai tewas. Begitulah yang terjadi. Sukra luluh hatinya menurut kehendak Ki Mandaraka. Balanya lalu dibubarkan. Para bupati lalu segera masuk. Sukra ditangkap lalu diberi minuman racun, tetapi tidak apa-apa. Segera Ngabehi Mandaraka menarik rambutnya Sukra, dihentakkan jatuh ke tengah, lehernya diinjak, kepala dibetot. Sukra akhirnya meninggal. Para bupati lalu bersama menghadap Sang Prabu, melaporkan bahwa Sukra telah tewas. Raden Sindureja lalu dibebaskan dan dibolehkan pulang. Pada waktu itu Sang Nata meminta putrinya Pangeran Puger yang bernama Raden Ajeng dan kemenakan putri Raden Ayu Puger dijadikan putra Sang Prabu, dibawa masuk ke Kedaton. Sang Nata lalu memerintahkan para bupati untuk mengusung meriam-meriam besar yang ada di Mataram, dibawa ke Kartasura. Sudah terjadi.